Oke, sebelum gue bandingin MIUI dengan Realme UI di kedua HP ini, yuk kita tes dari sisi RAM manajemennya dengan buka 16 apps yang udah gue siapin ini. Tapi sebelumnya, kita restart dulu kedua HP ini yang setelah 45 detik kemudian kelar barengan. Dan langsung gue kena prank sama MIUI nih, disuruh tempel sidik jari. Yang mana kalian pasti tahu dong, kalau pertama kali buka HP, kita mesti masukin dulu pola atau kodenya. Tuh, bener kan? Ujung-ujungnya disuruh masukin polanya. Why Xiaomi, why? Mending Xiaomi bang. Oh ya, sebelumnya gue cek dulu RAM di Xiaomi itu masih tersedia 4,5 GB ya, di Realme 4,15. Kedua punya konfigurasi RAM yang sama di 8 plus 3 GB. Untuk dua app pertama cukup sama ya loadingnya, kecuali habis itu di Instagram lebih cepat di Xiaomi. Lanjut untuk KineMaster terlihat Realme lebih cepat. Tapi kalau diperhatiin ya, di Xiaomi itu yang di loadnya itu video, sedangkan Realme foto. Jadi untuk ini kita seriin aja. Sekarang tes load Genshin Impact dengan PUBG, yang mana dua-duanya lebih cepat di Xiaomi nih. Lanjut di galeri juga sedikit lebih cepat di Xiaomi ya. Dan sementara ini Xiaomi unggul jauh di 4 apps. Oke, sebelum lanjut kita cek lagi RAM-nya. 2,4 GB di Xiaomi dan 2 GB di Realme. Dan tampaknya Realme udah mulai kehabisan napas di sini saudara-saudara. Next kita buka 8 aplikasi lagi, mulai dari Google Drive dan Shopee. Mirip-mirip nih. Habis itu Google Maps tambah poin di Xiaomi yang gue hitung saat titiknya berubah jadi biru. Selanjutnya 2 poin beruntun buat Realme untuk Play Store sama YouTube Studio. Guys, lihat tuh AdSense gua. Buat yang rela bisa kasih super thanks di video ini ya, bakal berarti banget berapapun itu. Thank you. 3 terakhir yaitu browsing di Xiaomi. Habis itu kamera mirip-mirip, sedangkan TikTok lebih cepat dikit di Realme. Total 6 poin di Xiaomi dan Realme 3 poin ya. Bang, nggak adil tuh. Harusnya poin ini ke Realme. Poin itu ke Xiaomi, nggak bisa. Oke. Kalau kalian ngerasa gitu, abaikan aja poin-poin tersebut dan kalian bisa hitung sendiri nih dan kasih tahu gua nanti di komen. Yang jelas dari gua, penentuan poinnya itu nggak sampai yang lihat sepersekian detik gimana ya, sekiranya aja. Terakhir, sisa RAM di Xiaomi 2,2 GB, sedangkan Realme 2,26 GB. Cukup mirip. Dan selanjutnya, ini bakal menarik. Dari app-app yang udah dibuka tadi, gue pengen coba buka ulang nih. Kira-kira bakal nge-reload atau enggak? Tapi sebelum ke sana, yuk kita omongin perbedaan UI di antara kedua HP ini. Iya, harus gua akui MIUI ini lebih ke iOS-iOSan dengan 2 swipe down-nya. Satu notif, satu lagi control center. Kalau di Realme dijadiin satu gitu. Ini sebenarnya ya selera sih. Kalau kalian nggak suka yang di MIUI sekarang, bisa diganti kok di control center style-nya. Ganti ke yang lama. Cuma satu kelemahannya di Xiaomi ini, kalau kita mau edit menu, nggak bisa langsung drag and drop ke fitur yang bagian bawah sini. Sedangkan Realme nggak masalah. Lanjut dalam menambahkan widget, tampilan Realme lebih besar dan jelas ya apa isi di dalamnya ketimbang Xiaomi yang terlalu kecil. Dalam hal add drawer mungkin niatnya juga baik ya dikategoriin gitu di Xiaomi. Tapi pada prakteknya malah bikin rame sih dan buat gua nggak terlalu bermanfaat. Tapi sebenarnya ini bisa diubah settingannya. Yang gue berharap harusnya settingan defaultnya mending dimatiin aja kali ya. Terakhir untuk home screen-nya yang menurut gue penting-penting enggak sih. Dimana pas kita ganti ikonnya dari 4x6 ke 5x6, di Xiaomi jadi aneh gitu. Bagian sebelah kanannya ompong satu baris guys. Sedangkan Realme bisa menyesuaikan. Nah ini cukup menarik buat gua dan berharap MIUI bisa ngikutin beberapa hal kecil yang ada di Realme ini. Di antaranya saat swipe ke bawah bisa kebuka menunya ya. Habis itu swipe ke samping bisa pindah mode. Waktu pindah ke kamera selfie pun ada animasi bulat gitu yang menurut gua cukup membantu. Lanjut saat kita edit menu kameranya di bagian more, di Realme lebih praktis. Tanpa harus pindah-pindah halaman, kita udah bisa lihat hasil pergantian menunya. Cuma buat gua yang kurang srek di Realme itu adalah saat kita ganti resolusi dan frame rate dari videonya yang terpisah gitu ya. Untuk resolusi ada di atas dan frame rate kita mesti buka dulu menunya. Lebih simple di Xiaomi sih untuk ini. Oh ya, buat yang tanya, gue pakai MIUI 13 dengan software update terbaru di Android 12. Untuk Realme pakai Realme UI 3.0 dengan Android 12. Yang sebenarnya udah diminta update ke Android 13 ya. Tapi gue tahan dulu nih, buat meminimalisir para netizen yang bilang nggak adil nih bandinginnya. Harusnya sama-sama Android 12. Tapi tenang, nanti di akhir gue bakal update ke Android 13 dan kita bandingin lagi sekilas. Nah, buat kalian yang suka edit foto atau video pakai app bawaannya, ini penting. Singkat cerita, di Xiaomi ini sih banyak fiturnya ya. Kayak ini nih, ada yang namanya Protective Watermark.
Jadi dikasih kayak tanda gitu supaya nggak disalahgunain, biasa buat foto KTP misalnya. Habis itu gue coba fitur erasernya di Xiaomi jauh lebih baik, sampai ada menu sendiri buat ilangin orang, dan hasilnya cukup rapi loh. Kalau di Realme sayangnya basic banget dan hasilnya juga berantakan. Gimana buat edit videonya bang? Nah, di Xiaomi ini ada menu enhance ya buat ubah exposure, brightness, saturation, dan lain sebagainya. Sedangkan Realme nggak ada. Tapi kalau mau dikasih teks, jauh lebih enak di Realme. Bisa diatur posisinya dan di bagian mana juga. Untuk Xiaomi sendiri cuma bisa di depan atau belakang aja sih. Dan terakhir, video Realme bisa dikasih efek gitu loh, keren. Intinya kalau buat gua sih kayaknya edit foto seruan di Xiaomi ya, sedangkan video baru di Realme. Oh ya, ada satu hal lagi yang bikin gua bertanya-tanya nih. Kenapa di Xiaomi nggak ada watermark di foto selfie dan videonya ya? Sedangkan di Realme itu konsisten dia ada. Walaupun gue bukan pecinta watermark dan emang bisa dimatiin, tapi ngelihat ini agak gatel aja ya kalau pas diaktifin gitu nggak konsisten. Oke, sebelum kita lanjut ke poin-poin yang nggak kalah serunya, kayak misalnya dark mode, iklan, bug notif, dan lain sebagainya, yuk kita lanjutin tes di awal tadi yang gue ingetin lagi nih. Setelah kita buka 16 app sebelumnya, RAM-nya itu sisa 2,2 GB di Xiaomi dan 2,26 di Realme. Apps pertama yang bikin reload adalah Instagram di Xiaomi ini ya. Habis itu KineMaster keduanya sama-sama reload. Lanjut YouTube dan Genshin Impact sayangnya sempat reload di Realme, sedangkan Xiaomi aman dan PUBG pun aman. Habis itu beruntun galeri, Google Drive, Shopee, Google Maps, dan Play Store di Realme mesti reload ulang, sedangkan Xiaomi aman sih. Dan tadinya gue mikir, apa sebenarnya Realme ini bukan reload ya, tapi itu cuma animasi transisi doang. Dan ternyata pas gue bandingin di YouTube Studio, browsing, dan kamera bisa langsung nongol sih. Jadi asumsi gue emang dia nge-reload. Kalau kalian berasa bukan reload ya nggak apa-apa, bisa diabaikan aja angka-angka ini. Terakhir buat TikTok, kedua HP ini sama-sama reload ya. Dan gua recap aja kalau Xiaomi nge-reload sebanyak 3 apps, sedangkan Realme ada 9 apps nih. Jadi bisa dibilang Xiaomi lebih baik. Mending Xiaomi bang. Untuk sisa RAM, Realme masih lebih gede di 2,42 GB, sedangkan Xiaomi 2 GB. Pertama kita coba mainin split screen-nya ya, yang mana di Xiaomi kayak udah ditentuin gitu ukurannya. Kalau Realme itu lebih fleksibel, walaupun bagian atas sama bawahnya udah ditentuin juga di kedua HP ini. Untuk floating window sama-sama cuma bisa satu window aja. Cuma bedanya kalau mau simpan windownya ini, di Xiaomi itu dia jadi mini window gitu di pinggir. Sedangkan Realme lebih rapi dengan bar di samping. Terus untuk maxima sama close windownya di Xiaomi pakai gesture ya bagian bawah situ. Sedangkan Realme ada tombol di bagian atas windownya. Bang, iklannya gimana bang? Nggak tahu kenapa sekarang udah jarang ketemu iklannya di Xiaomi. Dan jangan salah ya, walaupun gua set regionnya Singapura, tapi dulu pun ada iklannya kok. Tapi sekarang pas gua kelar install app udah nggak ada iklan lagi. Paling sesekali masih ketemu iklan pas buka wallpaper. Kalau Realme gua cek di sini aman sih nggak ketemu iklan. Terus salah satu yang menarik dari Xiaomi adalah pilihan wallpaper, tema, dan lainnya ya yang berlimpah ruah. Karena orang luar juga bisa bikin ini. Cuma kelemahannya adalah terkadang kalau ada update software, temanya ini bisa bikin ngebug sih. Sedangkan di Realme nggak banyak pilihan, tapi ada yang gue demen di sini, yaitu fitur yang ngubah warna komponen tema kita dan bisa juga diambil dari wallpaper. Kalau nggak salah ini fitur diambil dari bawaan material U-nya di Android 12. Nah, ini cukup menarik. Kita bandingin karena dark mode di Xiaomi itu dulu sempat ngaco ya. Dan dari hasil tes gua, overall app-app yang gua buka untuk kedua HP ini sama. Ada yang jadi hitam, ada yang masih tetap putih. Tapi karena hasilnya sama-sama di kedua HP ini, asumsi gua sih bukan HP-nya ya, tapi lebih ke app-nya aja yang belum support. Kecuali satu hal yang gua ketemu, yaitu aplikasi Google saat kita swipe ini ke kanan dari home screen. Tampaknya Xiaomi masih ngebug. Kalian bisa lihat nih, nggak keubah dark mode dan tulisannya pun jadi abu-abu, jadi nggak jelas buat dibaca. Jadi dari 10 tes, gue sempat kena 2 kali delay notifikasinya ya untuk Xiaomi. Dan ini dalam kondisi always on display. Delaynya cukup lama, yang pertama itu belasan. Dan yang kedua, setelah setengah menitan nggak terjadi apa-apa dan gue coba kirim pesan lagi baru nongol. Walaupun nggak kejadian tiap kali ya, tapi ini cukup ngeganggu sih. Cuman kalau kondisi HP kita kebuka, langsung keluar sih notifnya. Untuk Realme nggak ada masalah sama sekali di berbagai kondisi. Untuk game mode cepet aja, sama-sama bisa nge-boost performance. Sisanya mirip-mirip sih kalau gue bilang. Kayak ada screen recording, do not disturb, dan lain sebagainya. Paling di Xiaomi itu ada tombol langsung buat clear memory dan free up storage-nya.
Plus fitur timer ini nih, yang kalian bisa bantu jelasin gue nggak sih kira-kira kepake buat apa ya? Sedangkan di Realme ada sistem status yang bisa lihat FPS dan persentase GPU CPU. Oh ya, voice changer di Xiaomi ini cukup menarik kok, banyak macam-macamnya. Ada ganti jadi suara cewek, robot, kartun, dan lainnya. Sedangkan Realme cuman ada deep sama high. Nah, dan dia lebih lengkap lagi dan meminimalisir netizen-netizen yang bilang nggak adil kenapa nggak bandingin sama Android terbaru di Realme GT Neo 3. Ini jawabannya. Pertama yang kelihatan secara control centernya berubah ya. Sekarang WiFi sama data selulernya punya tempat sendiri, dia lebih gede. Terus di atas sini ada tombol buat support multi-user juga. Untuk menu-menu di setting juga terjadi perubahan dari versi sebelumnya ya. Oh ya, untuk fitur-fitur kayak di galeri masih sama juga kok. Game turbo juga nggak berubah, wallpaper masih sama, dan lain sebagainya. Paling sekilas gitu dulu ya, gue nggak usah bahas banyak lagi perbedaan UI-nya. Sekarang kita coba fokus tes, buka tutup app-nya dan lihat apa ada peningkatan. Untuk 3 apps awal, Realme lebih cepat ya, tapi setelah itu beberapa apps juga lebih cepat di Xiaomi. Yang akhirnya ada 6 apps di Xiaomi yang duluan dan Realme 4 apps. Lanjut buat buka ulang apps-apps tadi, langsung aja gue kasih hasil keseluruhan. Yang sayangnya malah di Realme banyak yang mesti di-reload ulang. Untuk RAM-nya kalian bisa cek di tabel yang gue bikin ini ya. Bentar deh, sebelum kita ke kesimpulan, ngomong-ngomong informasi screen on time di Xiaomi itu kemana ya guys? Perasaan dulu ada deh, sedangkan Realme jelas terpampang di sini. Ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Atau ada yang kelewat dari gua? Phew. Oke, kesimpulan dari video yang super panjang ini adalah seperti yang udah bisa teman-teman tebak. Realme UI itu lebih simple dan stabil juga ya secara UI. Walaupun nggak banyak customisasi ini itu, tapi fitur-fiturnya bisa jalan dengan baik. Cocok buat orang yang nggak mau ribet. Dan di sisi satu lagi, ada MIUI yang punya bermacam fitur yang beberapa diantaranya emang cukup kepake buat gua. Dan gua yakin beberapa teman lainnya juga. Tapi karena kebanyakan juga kali ya, jadi ada yang nggak berjalan dengan baik dan bisa bikin bingung usernya. Dan secara overall user experience-nya, kalau gua harus pilih, gua ada di kubu Realme sih. Oke, habis ini gua mau mengawang-awang dulu nih. Kalau kalian ada yang setuju atau enggak, boleh kasih pendapatnya entar. Jadi, menurut pemikiran cupu gua ini, sebenarnya niat Xiaomi itu baik ya. Pengen memberikan bermacam fitur kepada user-usernya. Cuma pada akhirnya, saking banyaknya tuh fitur, maintenance atau pemeliharaannya jadi terbengkalai. Apalagi pas ada update Android baru. Kemungkinan bentroknya bakal ada. Karena idealnya ya, setiap kali ada update baru dari Android, fitur-fitur tadi tuh mesti dicek ulang apakah masih jalan dengan baik atau enggak. Dan saking banyaknya tadi, ada kemungkinan fitur-fitur itu nggak sempat dites atau diperbaiki. Maka jadilah yang namanya bug. Dan belum lagi Xiaomi juga punya bermacam model ya, dari yang speknya entry level sampai high end. Bisa aja satu fitur ini jalan di HP high level, tapi belum tentu jalan di entry level. Makanya nggak kebayang sih ribetnya ini. Tapi ya, kita cuma berharap semoga MIUI 14 ini adalah jawabannya. Yang katanya tujuan dari MIUI 14 ini pengen jadi sistem HP flagship yang paling efisien dan enteng. Wah. Tapi dari sisi RAM manajemen cukup mengejutkan ya. Kalau secara keseluruhan Xiaomi lebih baik di sini. Yang tadinya gue mikir MIUI banyak custom. Terus pasti berat nih dan banyak makan RAM. Dan ternyata hasil tes berkata lain. Atau mungkin gara-gara pengetesan di HP high-end kali ya, yang bisa aja hasil berbeda kalau kita coba di HP mid atau entry level. Terakhir, makasih banyak buat yang udah nonton dan bantu like buat yang belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!